Nabire, bertempat di kantor KPU Provinsi Papua Tengah, Sabtu, 24 Juni 2023, telah dilaksanakan penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Provinsi Papua Tengah dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Papua Tengah. Kegiatan ini dipimpin PLH Ketua KPU Papua Tengah, Marius Telenggen, didampingi dua komisioner, Indra Ebang Ola dan Seponawipa. Hadir juga anggota Bawaslu Provinsi Papua, Jamaluddin Ladorua, SH, MH. Bakal calon DPD RI dan atau yang mewakili dari 12 bakal calon serta pengurus partai dari 18 partai peserta pemilu. Acara dibuka oleh PLH Ketua KPU Papua Tengah, Marius Telenggen. Dalam sambutannya, Marius Telenggen mengatakan, tim verifikator KPU Provinsi Papua Tengah telah menjalankan tugas dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh bakal calon anggota DPD RI dan DPRD Provinsi Papua Tengah. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada PKPU 10 dan PKPU 11 tahun 2023 serta Juknis dan buku panduan terkait verifikasi administrasi. Hari ini, Bapak Ibu akan menerima hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU. Penyampaian ini selain diberikan berita acara secara langsung, Bapak Ibu juga dapat melihat hasil verifikasi setiap dokumen caleg melalui aplikasi Silon, kata Marius Telenggen. Lanjut dikatakan Marius, tim verifikator telah memberikan catatan perbaikan pada setiap dokumen yang dinyatakan belum benar. Untuk selanjutnya, dokumen tersebut dilakukan perbaikan pada masa perbaikan ini. Masa perbaikan dan penyerahan perbaikan kembali dari partai politik kepada KPU dilakukan dari tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Kami berharap bagi bakal calon yang masih berstatus belum memenuhi syarat BMS, agar dapat memperbaiki dokumennya dengan baik dan teliti agar dapat diajukan kembali dan selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh KPU Papua Tengah, tutur Marius Telenggen. Disampaikan juga bahwa dalam tahapan verifikasi administrasi ini, KPU selalu diawasi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Pada kesempatan ini juga, kami mengharapkan keaktifan dari pimpinan partai politik, para law liaison officer, atau penghubung dan admin silon partai agar selalu berkonsultasi kepada KPU, karena KPU menyediakan helpdesk yang memberikan pelayanan kepada Bapak, Ibu mengenai tahapan verifikasi administrasi dimaksud, urai Marius Telenggen. Marius juga mengatakan bahwa bakal calon DPRD Papua Tengah yang sudah mendaftar di KPU Papua Tengah ada 738 bakal calon legislatif dan 12 calon DPD RI. Dengan waktu yang sangat terbatas tersebut, Marius Telenggen mengatakan hal ini harus menjadi perhatian serius dari parpol. Dalam masa perbaikan selama 14 hari tersebut, pada tanggal 26 Juni hingga tanggal 8 Juli 2023, pelayanan kepada parpol maupun operator silon dilaksanakan mulai pukul 8 WIB hingga pukul 16 WIB. Sedangkan di hari terakhir masa perbaikan yaitu di tanggal 9 Juli 2023, pelayanan dilakukan mulai pukul 8 WIB hingga pukul 23.59 WIB. Artinya tepat pukul 24.00 WIB atau 0.01 WIB, pelayanan resmi ditutup. Usai sambutan dari PLH Ketua KPU Papua Tengah, Marius Telenggen, anggota KPU Papua Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan, Indra Ebang Ola, menjelaskan alur penyerahan berkas oleh anggota KPU Papua Tengah. Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Papua, Jamaluddin Ladorua, SH, MH, dalam arahan singkatnya mengatakan, tidak boleh ada data yang dipalsukan sehingga tidak berurusan dengan masalah pidana. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh anggota bakal calon DPD RI maupun bakal calon serta pengurus partai dari 18 partai peserta pemilu. Wawancara dengan anggota KPU Papua Tengah dan anggota Bawaslu Papua usai acara, para awak media berkesempatan mewawancarai anggota KPU Papua Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan, Indra Ebang Ola. Kepada para awak media, Indra Ebang Ola berharap, di sisa waktu verifikasi perbaikan dokumen ini, parpol betul-betul fokus untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan-kekurangan dan daftar inventarisasi masalah yang dialami masing-masing partai. Kita tahu bahwa kesempatan ini kesempatan terakhir buat parpol dari tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023.
Semua persoalan yang telah disampaikan bahwa semua daftar inventarisasi masalah sudah kita sampaikan dan tertuang dalam berita acara yang sudah disampaikan kepada Bawaslu dan Parpol, indikator. Kemudian syarat-syarat dokumen itu kembali dilihat dan diperiksa secara cermat di silon mereka masing-masing, sehingga di sisa waktu, dilakukan perbaikan, sebelum KPU melakukan penyusunan dan penetapan daftar caleg sementara, DCS, dan daftar caleg tetap, DCT, nanti, kata Indra. Di tempat yang sama, anggota Bawaslu Provinsi Papua, Jamaluddin Ladorua, SH.MH. Saat diwawancarai para awak media mengatakan, terkait dengan penyampaian hasil verifikasi di anggota DPRD, selanjutnya hari Selasa atau hari Senin ada penetapan DPD ini satu rangkaian. Ini perlu kita perhatikan betul-betul prosedur dan tata cara, karena sengketa terbanyak di Papua itu di Papua Tengah. Di DPD ada 5 sengketa dari 9 sengketa yang ada di Papua. Kita harap nanti pada penetapan DCS di tanggal 24 Agustus 2023 dan penetapan DCT di tanggal 4 November 2023, mudah-mudahan semua tidak akan jadi sengketa. Harapan kita, semua dokumen yang diupload itu benar adanya sehingga tidak ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana ataupun sengketa. Jika dirasa ada informasi yang kurang lengkap, KPU Nabire sudah membuka helpdesk, sehingga sebelum penetapan DCS di tanggal 24 Agustus 2023, proses ini harus sudah sering dikomunikasikan sehingga tidak ada masalah di kemudian hari, pungkas Jamaluddin Ladorua, SH.MH. Peserta politik, peserta pemilu dalam hal ini partai politik atau partai politik, kami berharap supaya dengan jenjang waktu yang diberikan ini mereka bekerja secara maksimal supaya dengan waktu yang diberikan ini mereka dapat melengkapi semua kekurangan dokumen yang sudah kami menandai. Itu harapan kami. Ya, dan kami di sini komisioner tidak ada istilahnya kita lebih istimewakan satu dua partai, tapi kami punya tugas untuk bagaimana mengakomodir semua masalah terkait dengan dokumen ini bagi 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu di 14 Oktober mendatang. Sehingga memang ini kan merasa sangat penting sekali untuk kami memberikan informasi ini dengan harapan dengan jeda waktu yang tadi saya sudah sampaikan dalam pembahasan tadi. Itu teman-teman partai politik, kalau partai politik diharapkan supaya efisien dan efektif waktu untuk melengkapi dokumen itu kami berharap. Pak Indra, silakan. Ya, jadi ini terkait dengan pencalonan ya, bakal caleg anggota DPR, DPR provinsi dan DPR kabupaten kota dan juga calon anggota DPD. Nah, setelah sebelumnya mereka melakukan pendaftaran bakal caleg, tentunya KPU baru menyelesaikan verifikasi administrasi dari semua dokumen persyaratan pendaftaran. Nah, dari hasil verifikasi administrasi, jadi kemudian kita kembalikan ke peserta pemilu, baik perseorangan maupun partai politik, untuk kembali melakukan pengajuan perbaikan jika terdapat ada beberapa kekurangan dokumen yang mereka unggah pada saat itu. Nah, tentunya persyaratan dokumen, kemudian indikator pemeriksaan itu juga telah kita sampaikan kepada partai politik dan juga perseorangan melalui admin dan juga operator mereka masing-masing. Nah, harapan kita adalah di sisa waktu kesempatan verifikasi permohonan perbaikan dokumen ini, mereka betul-betul fokus untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan dan daftar inventarisasi masalah yang masing-masing partai mengalaminya. Nah, karena kita tahu bahwa kesempatan ini juga merupakan kesempatan terakhir buat partai politik dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli. Nah, tentunya
semua persoalan yang telah kita sampaikan dengan maksud dan tujuan kita mengundang mereka ini kita sampaikan bahwa semua daftar inventarisasi masalah itu sudah kita serahkan ketua dalam berita acara yang kita sampaikan kepada Bawaslu dan juga kepada mereka. Nah, indikator kemudian syarat-syarat 9 dokumen itu mereka kembali dan melihat, memeriksa secara cermat di silon mereka masing-masing, sehingga sisa waktu itu mereka melakukan penyesuaian dan perbaikan sebelum KPU melakukan penyusunan pencermatan untuk penetapan daftar caleg sementara hingga ke daftar caleg tetap nanti. Oke, baik Pak, misalnya salah satu partai yang mungkin dalam satu bacalek itu dia punya persyaratannya kurang dan belum bisa dipenuhi sampai batas waktu itu, apakah mempengaruhi teman-temannya yang lain partai tidak? Kalau mengikut misalnya seseorang di partai A di dapil tertentu ya, misalnya di salah satu dapil ada 5 caleg. Nah, salah satu caleg tidak memenuhi syarat, maka caleg yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat. Ketika dalam proses perbaikan itu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang dimaksud. Karena semua permasalahan baik secara personal maupun secara kelembagaan itu sudah kita uraikan secara rinci dalam daftar inventarisasi masalah yang dialami oleh masing-masing peserta pemilu. Cukup. Pak Hendra di bagian divisi apa? Saya ketua divisi tesis penyelenggaraan pemilu dan hari ini serempak dari 8 kabupaten kota, provinsi dan 8 kabupaten kota melakukan penyerahan dokumen verifikasi administrasi. Berarti partai yang datang lengkap. Sementara PLH atau KPU. Ya, kalau kita sudah dilantik Ibu Ketua, hanya karena beliau lagi melakukan perjalanan dinas terkait logistik pemilu di Surabaya sehingga untuk kekosongan ini diberikan pelaksana harian kepada Pak Marius Lengge. Bapak ketua divisi kedivisi. Siap, terima kasih. Itu yang terkait logistik. Karena itu bagaimana? Itu Ibu Ketua lagi melakukan konsolidasi nasional soal logistik. Verifikasi administrasi di anggota DPRD, DPRP ya. Selanjutnya nanti di hari Selasa atau hari Senin nanti akan penetapan DPT. Ini satu rangkaian. Sehingga ini perlu kita perhatikan betul-betul mekanisme, prosedur dan tata caranya. Di Papua Tengah ini sengketa terbanyak di seluruh provinsi Papua kemarin. Itu di provinsi Papua Tengah. Dulu masih ada anggota DPD ya. Anggota DPD itu ada 5 sengketa dari 9 sengketa yang ada di provinsi Papua. Nah, kita harap nanti kalau penetapan DCS di tanggal 24 Agustus, mudah-mudahan semua tidak akan jadi sengketa karena di TMS kan mungkin karena adanya dokumen yang tidak benar, adanya pemalsuan dokumen yang kemudian diproses di pengadilan dan lain sebagainya. Nah, harapan kita semua dokumen yang diupload itu adalah benar adanya sehingga jangan sampai menimbulkan ada pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana ataupun sengketa. Karena pengalaman kita di DPD kemarin itu Papua Tengah itu sengketa terbanyak di Papua. Ada jumlah 5 sengketa dari 9 sengketa di provinsi Papua. Terkait pencalon anggota DPD kemarin. Dan kita sidang di Jayapura dan sidang sengketa terakhir kan di Bukit Meriam di Bawaslu Provinsi Papua Tengah ya. Nah, harapan kita nanti penetapan DCS di tanggal 24 Agustus dan tanggal 4 November penetapan DCT-nya, mudah-mudahan tidak ada lagi sengketa di Provinsi Papua Tengah. Harapan Bawaslu sih begitu. Makanya proses pencegahan ini dimasifkan, informasi ini disampaikan secara utuh, secara menyeluruh. Kalau ada informasi-informasi yang dirasa kurang lengkap, kan teman-teman KPU sudah membuka helpdesk ini. Ini ada teman-teman admin juga sudah membuka informasi, nomor telepon sudah disampaikan di depan ya, sehingga jangan sampai pada saat mau di TMS-kan baru sampai ke kenapa saya di TMS-kan. Nah, ini yang serius masalahnya. Tapi mudah-mudahan sebelum ada penetapan DCS nanti di tanggal 28 Agustus, proses ini harus sudah sering dikomunikasikan sehingga jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Ya, kalau kerjaan Bawaslu kan hanya pengawasan, pencegahan dan penindakan. Kalau pengawasan dan pencegahan sekarang sudah dilakukan, tapi kalau memang ternyata memang ada pemalsuan dokumen, ya fungsi penindakan nanti akan dilakukan oleh Bawaslu. Itu ya teman-teman media ya. Siap. Terima kasih sekali. Yang terakhir mungkin nama lengkap dengan di komisioner. Di fotonya. Oh, siap. Biar Oke, siap. jangan sampai nanti